Puasa itu mengajarkan kita ya untuk meninggalkan hal-hal yang seolah-olah ya itu adalah berat untuk kita lakukan. Jadi meskipun orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di hari pertama di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan ini dapat membersamai kita hingga akhir Ramadan, dan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan kebaikan serta ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa soal serta salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan ya kajian kita yang kemarin masih tentang dibayar amanah dan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumuhi fid dharain amin. I'lam, ketahuilah annal amanata ma'khudatun minal amni. Ketahuilah bahwa amanah itu terambil dari kata amrun, amanah. Li'annahu, karena amanah itu yu'minu ma'aha man atau yu'minu ma'aha min man'il haqqi. Aman bersamanya dari pencegahan hak kepemilikan. Jadi artinya amanah itu terambil dari kata aman. Maksudnya aman adalah ya nggak ada yang ambil, nggak ada yang nggak ada yang berusaha untuk ngerecokin. Jadi layu itu ma'aha min man'il haqqi ya. Jadi kalau sudah aman, nah berarti udah nggak ada yang recokin, nggak ada yang ambil ini ya. Nah, kita punya duit, nah kita terasa aman, nah berarti nggak ada yang mau nyolong, nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau ngusilin. Nah itu aman. Nah amanah terambil dari kata aman itu. Wadid Tuhan, dan kebalikannya adalah al-khianah. Kebalikan dari kata aman itu adalah khianah. Khianah itu minal khawni wa huwa nafsu. Terambil dari kata khawun ya, artinya adalah an-nafsu, kekurangan.
Bi'annaka idza khanta ahadan, atau bi'annaka idza khanta ahadan, karena kamu jika mengkhianati seseorang fi syai'in, sedikit saja, faqad adkhalta alaihi nuqsan, kamu telah memasukkan padanya kekurangan. Nah, jadi khianat terambil dari kata khawn, ya. Artinya adalah naqs, kurang. Alasannya tadi kenapa kok khianat itu kurang? Ya. Nah, karena kalau kita sekali saja mengkhianati orang, maka nilai kita di hadapan orang itu sudah berkurang. Ya. Jadi kalau misalnya janjian, ya, sama Pak Haji datang, lalu kalau dia nggak datang, nah pasti nilai dia berkurang mata kita, gitu ya. Nah itu karena apa? Ya, khianat itu artinya adalah naqs atau nuqsan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fitnah. Maka ya, licik, tipu daya, khadi'ah, ya, tipu daya juga, ya, menipu, wal khiyanah, dan khianat itu fitnah, adanya di neraka. Ya, Rasulullah mengingatkan kita, ya, menipu, ya, licik, ya, khianat, yaitu akan membawa kita kepada neraka. Nah, makanya khianat itu, ya, temannya tadi maka temannya khadi'ah, ya, tipu daya. Setiap hal yang terkait dengan itu, maka akan membawa kita kepada neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Man 'amala an-nasa falam yadhlimhu wa haddatsahum falam yakdzibhu fa huwa mimman kamulat muru'atuhu wa dhaharat 'adalatuhu wa wajabat ukhuwatuhu." Rasulullah bersabda, siapa orang yang bergaul dengan orang lain lalu tidak menzoliminya, jadi dia bergaul tidak zalim kepada orang lain dan dia ngobrol, ngomong sama orang dan tidak berdusta, bahwa mimman kamulat muru'atuhu, dia terkategorikan sebagai orang yang sempurna, ya, sempurna apa? Kewibawaan. Ya. Jadi kalau orang yang berwibawa, ya, artinya dihargai orang lain, ya, dia nggak pernah menzalimi orang dan dia nggak berdusta kepada orang, maka orang itu akan apa? Sempurna muru'ah, sempurna kewibawaannya, ya, nggak akan direndahkan orang lain. Jadi kalau kita nggak mau direndahkan orang lain, kuncinya cuma dua itu, ya, tidak berbuat zalim dan tidak berdusta, berbohong, ya. Nah maka orang yang kayak ini, wasana ta'ala adalatuhu, akan tampak keadilannya. Ya. Jadi orang yang adil itu dia tidak berbohong, ya, dan dia tidak menzalimi orang, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Wa wajabat ukhuwatuhu. Ya. Di antara keistimewaannya juga, ya, orang yang sempurna kewibawaannya itu adalah wajib ditemani. Ya, sudah pasti punya teman, gak mungkin enggak. Ya, sudah pasti dijadikan sebagai saudara. Ya, karena menguntungkan. Jadi mana ada orang sekarang nggak mau bersaudara, nggak mau berteman dengan orang yang tidak pernah berdusta dan orang yang tidak menyakiti atau menzalimi orang lain. Ya,
hati. Memang kelihatannya pahit, kelihatannya sulit, ya. Nah, tapi mau tidak mau, ya, yang kesulitan tadi itu, kepahitan tadi itu akan membawa kepada kemaslahatan, akan membawa kepada ya kebaikan, kenyamanan, ya. Nah, jadi kata Rasul, ya, kalau orang mau apa sempurna kewibawaannya, ya, mau terlihat keadilannya, maka ya, satu lagi, dan mau banyak temannya, maka dua hal yang harus dia lakukan. Apa? Tidak menzalimi orang, ya, dan dia tidak berdusta kepada orang lain. Ya. Nah, mobil khusus sekarang puasa nih. Ya. Puasa ini sesuatu yang berat. Ya. Nah, ini terlebih kita hari pertama. Ya. Mesir itu udah kemarin. Ya. Mesir kemarin. Palestina juga kemarin. Luar biasa ya. Jadi kalau apa kita ini di Indonesia sendiri masih nyaman lah, ya, bisa kita bayangin di Palestina, ya, kondisinya lagi begitu, dibongkar begitu sana sini, ya, tapi masih sahur bersama, masih puasa, ya, luar biasa. Ya. Jadi puasa itu bukan malah melemahkan orang, tapi sebaliknya puasa itu malah menguatkan saya, menjadikan orang itu semakin kuat, semakin mantap. Ya. Inilah sesuatu yang menunjukkan bahwa manusia itu bukan hanya dilihat dari fisiknya, sesuatu yang membuat manusia kuat, sesuatu yang membuat manusia semakin mantap tadi, itu ternyata adalah sesuatu non fisik, ya, sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, apa? Motivasi diri. Nah, maka motivasi diri kalau dilihat dari ya kacamata bukan agama, ya, nah, maka motivasi ini adalah kenyamanan, sesuatu yang ingin digapai, sesuatu yang ingin diraih, ya, kekayaan lah, kesehatan lah, nah itu gue pengen dikejar, nah itu motivasi dunia. Tapi ternyata agama ajarannya justru dengan kita ingin meraih keutamaan Allah, maka semua hal yang tadi itu otomatis ikut. Gitu. Nah, itu hebatnya agama kita. Jadi tanpa kita kepingin dunia, ya, justru dunia itu ikut kemauan. Nah, itu hebatnya. Ya. Nah, termasuk puasa ya. Puasa ini, ya, kalau kita mau melihat maknanya dari makna puasa itu, ketika kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang sufi yang menerjemahkan puasa itu tujuannya tergantung tingkatan, ada 4 tingkatannya. Ya, ya, 4 jari. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya bertakwa. Nah, bertakwa ini ya lebih kepada ya untuk orang-orang yang awam. Artinya orang awam, puasa itu mengajarkan kita untuk ibadah. Puasa itu mengajarkan kita ya untuk meninggalkan hal-hal yang seolah-olah
ya, itu adalah berat untuk kita lakukan. Jadi meskipun orang awam sekalipun, puasa itu diajarkan kita untuk taat, untuk ikut, ya, takut dari neraka, ya. Paling tidak puasa itu kan yang hadir dalam diri kita ini takut untuk apa? Siksa Allah. Bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan dan nanti ditanya, weh, puasa enggak? Puasa. Ini kan, waduh, kok puasa? Lah nggak bisa menjawab itu kan? Iya puasa Bu. Lah itu mau digebukin malaikat bagaimana? Puasa iya. Jangan digebukin malaikat, digebukin bininya sakit kok. Awal. sakit. Awal. Nah ini apalagi digebukin malaikat. Nah maka kalau takut itu untuk kita yang awam ini paling tidak, ya, adalah tujuannya adalah untuk, ya, kita ibadah, kita taat sama meskipun ada yang ini ketakutannya pada neraka, kepengen surga, kepengen yang ini, ya, sambil nanti, ya, ada juga selingan-selingan kotornya dikit, ya, malu sama anak, malu sama bini, gila katanya bapak kagak puasa malah. Ini kan malu bininya, ya, itu kan diikat. Ya kan malu sama manusia bukan malu karena Iya. Bisa ngumpet ini. lah ya makanya ada iklan itu di TV itu, ya, Gojek, ya, itu siang-siang ya makan dan minum pulang ke rumahnya katanya lapar banget ini kan. Padahal habis makan. Siapa yang tahu kan? Ya. Jadi puasa itu betul-betul murni pure karena Allah, jadi nggak ada dusta di antara kita karena apa? Antara apa dengan Allah. Jadi kita meskipun diiming-imingi, meskipun kapan waktunya itu nggak mau kita makan. Ya, karena apa? Karena tadi takutnya sama kepengen surga. Ya. Nah yang kedua tanya sedikit, ya, ya, tantakun. Tantakun itu artinya dari kata naki, bersih. Ya. Jadi yang tadi tantakun itu takut. Nah sekarang tantakun agar bersih. Ya. Maksudnya bersih itu apa? Ya. Ini sudah mulai naik sedikit. Kita mulai meninggalkan sesuatu yang kita sukai untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang kita sukai. Nah, Oke Kak. maksudnya Allah saja. Oke Kak. Ya. Oke Kak. Jadi kita meninggalkan makan enak, tapi itu kita tinggalkan karena kita kepingin mendapatkan ridho Allah yang dulu. Padahal dalam hidup kita itu sudah sering kita lakukan. Sama bini itu, ya, nggak ada tengok surga. Sama bini itu, kata bini, pulang pak, pulang kan. Padahal masih pengen ngobrol, pulang. Ngobrol apa yang sih? Hah? Nah itulah takut tadi. Kepenginnya adalah bersih, ya. Ini sudah mulai naik gitu. Padahal sesuatu yang kita sukai, tapi ini kita tinggalkan untuk mendapatkan. Nah puasa itu gitu. Ketika kita memahami makna puasa, bukan hanya sekedar puasa itu apa? Menahan lapar dan nahan. Puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Tapi puasa itu sampai kepada imsaku, ya, al-hurriyah, menahan kebebasan.
Kita yang tadinya bebas melakukan apapun, akhirnya terikat dengan sesuatu, akhirnya nggak bebas melakukan. Yang tadinya kita masih bujangan mau keluar sewaya-waya, mau beli apa aja terserah kita. Gitu. Ya. Nah itu lalu tentang ya, agar kita ya untuk berupaya untuk bersih. Ya. Lalu selanjutnya ya ta'allakum tattaqun ya. Nah yang ketiga ini ya adalah la'allakum tattaqun 3 apa? Terus baik. La'allakum tattaqun ya. Apa? Tashkurullah kan? Ayat terakhir ini kita yang keempat saya, yang ketiga lupa saya. Yang keempat itu adalah la'allakum tattaqun. Ya, ayat ketiga yang lupa saya. Yang keempat la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya agar kalian berjumpa. Ya. Nah, puasa itu ya, kalau sudah tinggi tingkatannya, maka puasa yang kita lakukan itu untuk berjumpa dengan siapa? Dengan kekasih kita. Ya. Coba lihat, puasa itu salah satu keutamaannya kan apa? Ketika dia berbuka, ya, ini farhatan. Ya, kata Nabi, orang yang puasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Oke, kebahagiaan pertama saat berbuka, ya. Inda fitrihi, ya. Ini farhatan, ya. Bagi orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Ya. Yang pertama adalah, ya, ketika dia berbuka, ya. Kita tadi juga makan, maka pas makan itu senang kan kita, ya, alhamdulillah. Makanya banyak ulama yang bilang, ya, apa menu terbaik, menu yang paling enak untuk kita makan itu adalah lapar. Ya, iya. Iya. Lah orang kalau kenyang makan enak kayak apa ya? Lah kayak apa? Lah iya. Benar. Makanya lapar itu bikin kita enak makan. Ya. Jadi keuntungan orang yang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka, maka dia senang. Ya. Nah, yang gak kalah pentingnya, yang kedua nih, ya. Ketika orang berbuka, maka yang bikin dia senang, yang bikin dia bahagia adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dia gembira ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika dia berbuka puasa, Pak, ketika ya, bukan hanya sekedar dia makan,
tapi dia masukkan minuman ke dalam mulutnya, dia bilang Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku puasa karena wabika aman tuh ya Allah, karena dengan engkau lah saya masih beriman kepada engkau. Akhirnya saya puasa. Ya. Wa ala rizqika aftartu. Saya berbuka ini, makanan minuman ini yang mau saya minum ini, ya karena rezeki yang telah engkau kasih. Kalau engkau kasih mah ya Allah mudah-mudahan. Ya, duitnya banyak banget, oke? Kagak bisa masuk. Ya, oke. Birahmatika. Jadi ketika mereka minuman kan laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Allah. Jangan lupa tuh ketika minum masuk bilang ya Allah, saya ini benar-benar hamba ternyata. Yang selama ini saya mengira, saya menyangka bahwa saya yang mau melakukan apapun yang saya lakukan. Saya mau merintahi orang, saya mau nyuruh orang, saya mau narik orang, saya mau jatuhin orang, bisa kan? Dikira adalah dia. Saya yang udah ngasih rezeki ke anak, kasih makan anak, kasih makan bini. Ya. Ternyata puasa itu dengan kita berbuka, saya kagak kuat tadi dalam makan itu. Saya ini hamba. Yang telah memberikan kekuatan, yang telah memberikan kekuasaan kepada saya itu adalah iya, ilmunya Ibu Umar ya, oke, lupa. Jadi ketika kita berbuka, kita harus sadar, alhamdulillah saya ini hamba. Ya. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan yang Maha Kuat, berjumpa yang Maha Dahsyat. Dia akan sadar bahwa kesombongan yang selama ini ada dalam dirinya harus hilang. Ya, nah itu fakhatun yang dari kali. Maka puasa itulah alakum tattaqun. Agar dengan puasa itu kita berjumpa dengan Allah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tadi puasa itu jadi kita menikah. Ya, yang tadinya kita sukai jadi enggak kita lakukan karena kita melakukan yang disukai oleh orang yang kita cintai. Ya. Nah, ini yang keempat ini lebih hebat lagi. Ketika kita itu berpuasa, ya, ada karena puasa itu ya Allah saya kuat, saya sahur makan yang banyak, engkau kasih sehat, kita masih iman dan wahai sahabat. Karena kita beriman ini karena ini adalah perintahmu ya Allah, Kau telah memberikan keimanan kepada saya. Maka akhirnya saya alhamdulillah kuat bisa puasa. Saya belum lagi nanti diceritakan oleh dokter-dokter kehebatan puasa. Ya, puasa itu akan melahirkan kesehatan. Saya, iya benar ini Pak. Tahajud ini Pak. Yang tahun lalu tuh, itu saya biasanya minum obat apa itu? Apa sih? Sebut itu lah. Apa dia yang biasa tiap hari kita minum? Amlodipin, darah tinggi. Itu biasanya tiap malam minum tuh. Pas kebenaran alhamdulillah habis. Malas beli saya. Udah gak boleh beli. Jadi pada saat puasa saya cek
bagus, gitu. Terus penting saya nggak ada masalah, nggak pernah gitu. Ya, habis puasa 3 hari, habis puasa 3 hari itu udah minum itu, kan udah sehat gitu kan. Dan kata-kata puasa, kan minum lagi gitu ya. Ya kan, ayo itu, ya kan. Jadi puasa itu ya ini habis ini Pak ya, saya cerita ya tentang kenikmatan yang saya terima gitu, alhamdulillah. Ya, artinya banyak penelitian yang mengatakan bahwa dengan orang puasa itu akan mendapatkan kesehatan. Yakin paling yakin. Ya. Dan puasa tingkat amin gitu. Tapi udah puasa yang tingkatnya atas. Udah bukan lagi saya yang puasa, tapi dia berpuasa itu karena keutamaan Allah. Allah yang sudah memberikan keutamaan, bukan dia. Ya, apa yang mau dirasa oleh orang yang sedang merindukan sesuatu? Orang kalau sudah sibuk dengan sesuatu, maka dia tidak akan disibukkan dengan yang lain. Lah iya. Itu lagi asik kerja nyambung gitu. Ya. Terus ada orang lewat agak lihat. Gitu. Lalu jadi orang yang tingkat puasanya sudah memahami bahwa ini adalah karunia Allah, dia mampu berpuasa itu karena Allah yang sudah kasih kesempatan untuk dia puasa. Bukan lagi dia berusaha untuk puasa, bukan. Tapi dia berpuasa karena Allah memberikan kekuatan kepada dia. Allah memberikan keimanan, Allah memberikan kesempatan. Bukan dia lagi. Gitu. Lah, lupa. Saya ada. Udah bukan mikirin sebab akibat, yang dia pikirkan adalah yang memberikan sebab dan akibat. Udah orang mikir, udah. Ya, ini kan karena udah kepikiran, kita suka pakai apa sih? Dimunculi kayaknya. Ya. Nah, jadi puasa itu nanti yang tadi kita bilang, ya, puasa itu akan melahirkan apa? Motivasi diri yang tadinya, ya, ini akan menguatkan apa? Tubuh kita. Justru tubuh kita yang lemah ini akan dikuatkan dengan sesuatu yang non fisik. Yang tadi kalau orang-orang yang bukan agama bahasanya adalah motivasi. Tapi kita yang agama ini lebih daripada sekedar motivasi, yang kita inginkan adalah ridho dari Allah. Dan itulah kita akan mendapatkan semua. Yang lemah ini akan menjadi kuat. Ya. Jadi kekuatan mental, ya, itu akan apa? Merusak, melabrak, ya, kelemahan fisik kita. Nah, maka terkait dengan hadis ini kembali, ya, tidak berlaku zalim, tidak berkata dusta, itu bagian kecil dari puasa. Ya, maka kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'atash. Ya, rubba sha'imin atau kam min sha'imin, ya, betapa banyak orang yang berpuasa namun yang dia dapat hanya lapar dan lagi akhirnya dapatnya sehat fisik doang, mentalnya agak sehat. Nah, kebanyakan kita, ya, puasa itu hanya mendapatkan itu, sehingga mentalnya ketika keluar Ramadan balik lagi. Lain. Artinya mental itu seharusnya kita dari sesuatu yang dibolehkan itu sudah bisa tahan, apalagi sesuatu yang diharamkan kudunya lebih bisa. Tapi ternyata
setelah keluar Ramadan balik lagi. Mandi amal dibin lagi. Dikarenakan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Kata Allah melalui Rasulullah, ada 5 keistimewaan bulan suci Ramadan dan kita gak pernah rasakan itu di luar Ramadan. Kemarin itu sebelum masuk Ramadan itu bau Ramadan udah masuk kok. Saya yakin semuanya belum terasa itu. Padahal belum masuk. Itu ada apa? Auranya menurut kita. Kita bilang apa? Aura-auranya udah terasa. Omset naik, Omset. Itu Ramadan keistimewaannya. Ya. Jadi ada 5 keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, keistimewaannya bulan suci Ramadan itu ya adalah apa? Futihat abwaabul jannah. Pintu surga dibuka. Pintu surga itu maksudnya pintu surga bukan cuma satu, Pak. Masjid kita aja pintunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Apalagi pintu surga banyak. Gampang dong masuknya. Lah, gampang banget. Gampang banget Pak, masuk surga Pak. Kita senyum sama orang Pak, masuk surga. Gimana gak gampang coba? Ya, Gampang masuk surga mau masuk. gampang masuk surga, masuk neraka. Masuk pintu masjid. Karena hawa nafsu akhirnya masuk neraka kayak apa? Karena hawa nafsu. Yang kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan adalah ughliqat abwaab nah pintu neraka ditutup, nggak ada yang dibuka, dikit-dikit. Jadi orang mau masuk nerakanya bisa bulan suci Ramadan. Maksa pengen masuk dari dan dikasih. Jadi dia kalau mau masuk cuma di depannya doang itu nggak bisa masuk. Nungguin dibuka. Iya, nungguin dibukanya. Habis Ramadan. Jadi orang mau melakukan keburukan kayak apa, kayak nggak bisa masuk itu. Artinya, ya sampai ke yang ketiga itu adalah sufi dan asyayatin. Setan itu dirantai, dibendek, diikat setan itu. Nafsu tadi bisa diikat. Setan itu udah gak ada yang bergerak di bulan suci Ramadan itu. Kali nyamperin bang, sini bang, bukan. Tutup semua. Gak ada setan. Makanya kita merasa nyaman, merasa enak bulan suci Ramadan beda dari puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar Ramadan. Kenapa? Karena ada keistimewaan. Ya, ini ketimbang di luar. Dan terus sekarang masih ada orang yang melakukan keburukan, masih ada orang yang apa? Nggak puasa, berarti bukan. Ya, dia bahasa kasar udah jadi abis. Setannya dia. Artinya orang yang udah melakukan keburukan masih di bulan suci Ramadan, berarti udah nggak ada setan di situ. Yang ada adalah hawa nafsu. Kakinya doang nyari. Jadi keburukan makanya yang keempat dan kelima, Allah setiap hari itu selalu memanggil wahai orang yang melakukan kebaikan, terusin kebaikannya. Allah selalu itu aja. Dan yang kelima terakhir, orang yang melakukan keburukan berhenti, jangan diterusin. Allah selalu memanggil itu. Setiap hari di bulan suci Ramadan begitu. 5 keistimewaan ini selalu terjadi di bulan suci Ramadan, makanya awalnya ya akhirnya yang kita bilang puas tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ya, artinya dia menahan diri, kalau dia bangun malah dia jadi maksiat. Mendingan
Tapi kalau dia bangun malah gimana? Mendingan bangun. Orang tidur nggak tidur. Ya, jadi tidurnya orang puasa ibadah itu maksudnya menghentikan dia untuk melakukan hubungan. Bukan artinya ibadah itu jadi seperti tidur itu jadi ibadah nomor satu. Paham ya? Jangan kata Ustaz katanya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ayo mari kita tidur. Bukan itu. Jadi ibadah terendah untuk menghentikan kita melakukan maksiat adalah tidur. Udah lapar tidur, petok tidur. Lah iya kan gitu lah kita. Daripada berantem sama mamanya pengen buka baik. Ya. Nah ini artinya kembali ya bahwa tadi mana nas akan menjadimu wahada sahan salam yaksibuhum sama bima kamunat. Berarti kalau orang yang melakukan dua hal kecil ya yang ada di dalam puasa saja menunjukkan kepada kewibawaannya yang sempurna, apalagi orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa dia akan berupaya bukan hanya menjaga lapar dan dahaga, tapi menjaga perilakunya, menjaga perbuatannya, menjaga pikirannya, menjaga matanya, menjaga mulutnya, menjaga telinganya, semua dia jaga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penuhi hari-hari kita, detik-detik kita di bulan puasa ini dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan ngaji, baca Al-Quran, sebisa yang kita isi. Ya, nah, puasa ini yang mudah-mudahan dapat mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Allah